Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Khadijah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang sikap berani Nabi Shaleh alaihi salam. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sikap berani Nabi Shaleh alaihi salam. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Peserta didik mampu mengetahui kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam. 2. Peserta didik mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam. Dan yang ketiga, peserta didik mampu meneladani perilaku Nabi Shaleh alaihi salam. Kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam. Nabi Shaleh adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah putra Ubaid bin Asif bin Samud bin Amir. Nabi Shaleh alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Samud yang berada di wilayah Hijr sekitar Madinah. Beliau mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shaleh alaihi salam berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik, yaitu dengan jalan bermusyawarah. Anak-anak, mari kita simak kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam berikut ini. Nabi Shaleh alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Shaleh berasal dari keluarga miskin dan sederhana. Namun begitu, Nabi Shaleh adalah pemuda yang taat, yang hanya beriman kepada Allah. Nabi Shaleh diutus untuk kaum Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kegigihan kaum Samud, negeri tandus itu pun bisa dibangun kembali. Bangunan di tempat itu megah dan mewah. Gunung-gunung dipahat menjadi istana yang indah. Tanah di tempat itu juga subur, pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah ruah. Seluruh kaum Samud hidup sejahtera dan tercukupi. Namun keberhasilan itu justru membuat kaum Samud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Shaleh agar berdakwah untuk kaum Samud agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Shaleh pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah. Namun kaum Samud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Shaleh dan menganggap Nabi Shaleh sebagai pembohong belaka. Kaum Samud lalu menuntut Nabi Shaleh untuk mengeluarkan mukjizat. Menghadapi tuntutan itu, tak ada jalan lain bagi Nabi Shaleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah lalu mengabulkan permohonan Nabi Shaleh.
Suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap agar Nabi Soleh tidak bisa mengeluarkan mujizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Samud meminta Nabi Soleh agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, betapa terkejutnya kaum Samud karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah. Dari dalam bongkahan batu itu keluar seekor unta betina. Orang-orang dari kaum Samud keheranan, menepuk-nepuk pipi mereka dan memandang tak percaya. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Soleh alaihi salam. Kabar itu segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Air susu unta yang keluar dari batu itu banyak sekali dan cukup untuk diminum seluruh penduduk. Orang-orang bergembira, mereka bisa minum susu unta sepuasnya. Akan tetapi masih ada juga orang yang berkeras hati tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanyalah sihir belaka. Orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai Nabi Soleh kemudian memilih 9 algojo kejam yang selama ini sering menyiksa pengikut Nabi Soleh untuk membunuh unta tersebut. Melalui malaikat Jibril, Allah memberitahu rencana pembunuhan unta itu kepada Nabi Soleh. Beliau kemudian datang untuk menasehati orang-orang kafir itu agar bertaubat dan mengurungkan niat jahat mereka. Namun tekad mereka sudah bulat. Dengan membawa pedang yang terhunus, mereka mengejar unta Nabi Soleh dan membunuhnya dengan pedang yang sudah diasah tajam. 9 algojo itu kemudian mendatangi rumah Nabi Soleh karena mereka juga ingin membunuhnya. Namun dalam perjalanan, mendadak batu-batu besar melayang menghantam mereka dan mereka meninggal. Azab Allah pun turun berupa petir yang menyambar dengan amat keras. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran Nabi Soleh pun berlarian menyelamatkan diri. Bumi tempat mereka berpijak juga tiba-tiba berguncang. Gempa dahsyat terjadi. Orang-orang pun semakin bingung. Bencana datang dari atas dan bawah. Akhirnya setelah azab itu diturunkan, semua kaum Samud binasa. Tak ada lagi yang tersisa kecuali 120 orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah Nabi Soleh. Selanjutnya, Nabi Soleh membawa para pengikutnya berhijrah ke Ramlah, yang merupakan suatu tempat di Palestina. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihi salam tentang mukjizat unta yang keluar dari dalam batu. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Setelah kita menyimak kisah Nabi Soleh alaihi salam, perilaku yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah berani, tidak mudah menyerah, dan penyabar. Anak-anak nanti bisa mencari contoh sikap berani yang bagaimana, tidak mudah menyerah contohnya apa, dan penyabar. Anak-anak juga bisa mencoba untuk mencari contoh sendiri. Anak-anak, sekarang coba anak-anak berlatih untuk menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Soleh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa
Selesailah sudah pelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Bu Guru. Kita bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.